Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, saya dan teman-teman kelompok saya di sini akan mempresentasikan mengenai perlawanan rakyat Banten terhadap VOC. Sebelumnya, perkenalkan, kami dari tim Ganjil, kelompok 3, materi perlawanan Banten. Kelompok kami beranggotakan 1. Diah Arumsari nomor presensi 11, 2. Dita Rahayu nomor presensi 13, 3. Khairunisa Salsabilah Aulia Wardani nomor presensi 21, 4. Sofia Anasti Rahmadiani nomor presensi 33, 5. Tia Meisa Gita nomor presensi 35. Latar belakang perlawanan Banten. Banten sebagai kesultanan memiliki potensi geografis dan potensi alam yang membuat para pedagang Eropa khususnya hendak menguasai Banten. Secara geografis, Banten terletak di ujung barat Pulau Jawa, di mana jalur perdagangan Nusantara yang merupakan bagian dari jalur perdagangan Asia dan dunia. Selain itu, letaknya yang dekat dengan Selat Sunda menjadikan Banten sebagai pelabuhan transit sekaligus pintu masuk ke Nusantara setelah Portugis mengambil alih Malaka pada tahun 1511. Potensi alam yang dimiliki Banten pun merupakan daya tarik tersendiri, di mana Banten adalah penghasil lada terbesar di Jawa Barat dan penghasil beras dengan dibukanya lahan pertanian dan sarana irigasi oleh Sultan Ageng Tirtayasa. Selain dari potensi alam dan letak geografis, VOC memerlukan tempat yang cocok untuk dijadikan sebagai pusat pertemuan. Letak Belanda yang jauh dari wilayah Nusantara menyulitkan untuk mengatur dan mengawasi kegiatan perdagangan. Dengan pertimbangan tersebut, Banten dipilih sebagai Rendezvous, yaitu pusat pertemuan, di mana pelabuhan, kantor-kantor dapat dibangun, dan fasilitas-fasilitas pengangkutan laut dapat disediakan. Keamanan terjamin dan berfungsi dengan baik. Hal inilah yang membuat VOC di bawah pimpinan Gubernur Jenderal Johan Matsuyker hendak menguasai Banten. Tokoh-tokoh perlawanan Banten terhadap VOC. 1. Sultan Ageng Tirtayasa. Beliau melawan Sultan Haji yang bersekutu dengan VOC. Yang kedua, perlawanan rakyat, yaitu seperti peristiwa Geher Cilegon yang dipimpin oleh Kiai Haji Wajid. Faktor penyebab terjadinya perlawanan. 1. Dilakukan sejak tahun 1619 oleh Kerajaan Banten saat VOC berusaha hendak merebut Bandar Pelabuhan Merak, yang membuat orang Banten sangat marah dan menaruh dendam terhadap VOC. 2. Pada Desember 1627, orang-orang Banten merencanakan pembunuhan terhadap J.P. Con. Tetapi rencana itu bocor dan telah diketahui musuh. Kemudian mereka mengamuk dan membunuh beberapa orang Belanda. 3. Tahun 1633, ketika VOC bertindak sewenang-wenang terhadap orang-orang Banten yang berlayar dan berdagang di Kepulauan Maluku, maka pecah lagi peperangan antara Banten dan VOC. 4. Orang-orang Banten merasa harga diri mereka dilecehkan. Mereka adalah penganut Islam kuat dan selalu memiliki semangat untuk menegakkan keadilan. Rakyat Banten menganggap orang-orang Belanda adalah orang-orang yang akan merusak tatanan kehidupan di tanah Banten. 5. Pada saat kerajaan Sultan Ageng Tirtayasa, karena tidak satu ideologi dengan VOC, maraknya terjadi peperangan-peperangan yang dilakukannya melawan VOC atau Kompeni Belanda, baik di darat maupun di laut. 6. VOC sering melakukan blokade yang merugikan Banten. 7. Politik divide et impera. Proses perlawanan Banten terhadap VOC.
Perlawanan rakyat Banten terhadap VOC dibangkitkan oleh Abdul Fattah atau Sultan Ageng Tirtayasa dan putranya bernama Pangeran Purbaya atau Sultan Haji. Sultan Ageng Tirtayasa dengan tegas menolak segala bentuk aturan monopoli VOC dan berusaha mengusir VOC dari Batavia. Tahun 1659, perlawanan rakyat Banten mengalami kegagalan, yaitu ditandai oleh keberhasilan Belanda dalam memaksa Sultan Ageng Tirtayasa untuk menandatangani perjanjian monopoli perdagangan. Tahun 1683, VOC menerapkan politik adu domba atau Divide et Impera antara Sultan Ageng Tirtayasa dengan putranya yang bernama Sultan Haji, sehingga terjadilah perselisihan antara ayah dan anak. Sultan Haji dibantu oleh VOC ketika mengalahkan Sultan Ageng Tirtayasa. Kemenangan Sultan Haji atas bantuan VOC tersebut menghasilkan kompensasi dalam penandatanganan perjanjian dengan Kompeni. Perjanjian tersebut menandakan perlawanan rakyat Banten terhadap VOC dapat dipadamkan. Pada tahun 1750, terjadi perlawanan rakyat Banten terhadap Sultan Haji atau yang menjadi raja menggantikan Sultan Ageng Tirtayasa atas tindakan Sultan Haji yang sewenang-wenang terhadap rakyatnya sendiri. Perlawanan rakyat Banten ini dapat dipadamkan oleh Sultan Haji atas bantuan VOC. Sebagai imbalan jasa VOC diberi hak untuk memonopoli perdagangan di seluruh wilayah Banten dan Sumatera Selatan. Bentuk-bentuk perlawanan Banten terhadap VOC. Beberapa yang dilakukan misalnya 1. Mengundang para pedagang Eropa lain seperti Inggris, Prancis, Denmark, dan Portugis. 2. Sultan Ageng juga mengembangkan hubungan dagang dengan negara-negara Asia seperti Persia, Benggala, Siam, Tonkin, dan Cina. 3. Sultan Ageng juga mengirim beberapa pasukannya untuk mengganggu kapal-kapal dagang VOC dan menimbulkan gangguan di Batavia. 4. Dalam rangka memberi tekanan dan memperlemah kedudukan VOC, rakyat Banten juga melakukan perusakan terhadap beberapa kebun tanaman tebu milik VOC. 5. Dibangun saluran air atau irigasi untuk meningkatkan produksi pertanian dan dimaksudkan juga untuk memudahkan transportasi perang. Akibat dari perlawanan Banten terhadap VOC, yaitu 1. Pelabuhan Merak yang dulunya ramai menjadi sepi. 2. Banyak korban berjatuhan, tetapi VOC belum bisa ditaklukkan pada masa itu. 3. Hubungan antara Banten dan VOC menjadi kurang baik. 4. Terjadi kekalahan dan sultannya terpaksa menandatangani monopoli perdagangan. 5. Adanya rasa persatuan dan pantang menyerah yang harus diteladani dalam melawan penjajah. Kesimpulan, perlawanan Banten terhadap VOC dibangkitkan oleh Sultan Ageng Tirtayasa dan putranya Sultan Haji. Pada 1659, Belanda memaksa Sultan Ageng menandatangani perjanjian monopoli perdagangan. Pada 1683, VOC mengadu domba Sultan Ageng dengan Sultan Haji.
Sultan Haji yang dibantu VOC berhasil mengalahkan Sultan Ageng dan mendapatkan kompensasi perjanjian. Pada 1750 terjadi perlawanan rakyat Banten terhadap Sultan Haji atas sewenang-wenangnya terhadap rakyat. Sultan Haji bantuan VOC dengan imbalan VOC boleh melakukan monopoli perdagangan di seluruh Banten dan Sumatera Selatan. Apakah ada pertanyaan? Jika tidak, sekian presentasi dari kami. Bila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.